Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur bersama di pagi ini kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita masih menerima dari Allah anugerah kesehatan dan anugerah keafiatan. Anugerah sehat dan anugerah afiat, yakni berfungsinya anggota tubuh kita, apakah itu mata dengan penglihatannya yang masih jelas, telinga pun begitu bisa mendengar dengan jelas, dan selanjutnya anggota tubuh kita, bahkan anggota tubuh kita bagian dalam, apakah itu jantung kita, alhamdulillah masih berfungsi dengan baik, memompa darah ke seluruh tubuh kita dan kemudian menghisapnya kembali, berputar dan menghasilkan kehidupan kita, didukung dengan paru-paru kita. Semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ikhwatu iman semua, sahabat seiman semua, lebih dari itu alhamdulillah pagi ini kita pun menerima keafiatan, sehat dengan afiat. Mahwa afiat, apakah itu afiat? Yakni afiat adalah ketika Allah mengizinkan sehat kita digunakan di jalan ibadah, di jalan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tambah-tambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sholat subuh berjamaah di masjid sudah kita laksanakan pagi ini. Semoga Allah menerimanya dan menjadi amal ibadah. Dan sekarang kita dapat bersilaturahim menjadi amal soleh yang Allah ridhoi. Sahabat seiman, ikhwatul iman rahimakumullah. Pagi ini saya ingin berbagi apa yang saya baca dari Al-Quranul Karim, ya, dari Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 155. Apa yang disampaikan ini sebagai rasa syukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian syukur itu dibagi, ya. Ada pesan takwa untuk diri saya dan untuk ikhwah seiman semua, sahabat seiman semua. Pesan takwa itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan memberi nablu, memberi bala, memberi ujian
kepada kalian semua, wahai mukminin. Begitu kurang lebih Allah memberikan pesannya, firman sucinya. Nablu itu, ujian hidup itu, bisyai'im minal khawf, adalah sesuatu dalam bentuk khawf. Jadi ujian dari Allah yang itu ada pertama berupa khawf, walju, dan yang kedua ujian berupa lapar. Yang ketiga wa naqsim minal amwal, ujian berupa kekurangan harta, wal anfus, dan kekurangan dalam jiwa kita. Dan yang terakhir wathamarat, kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, di ujung ayatnya, basyir, gembirakan, kata Allah, wahai mukminin, gembirakan as-sabirin, orang-orang yang sabar. Yang mau orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang batiniahnya sangat tajam, yakni bisa melesat jauh ke depan melebihi batas ujian. Ya, jadi kalau ujian hidup misalkan yang 5 tadi, ada yang sebulan, setahun, bahkan secara global sekarang ini dengan kasus pandemi COVID-19, maka orang yang sabar adalah yang melesat ruhaninya, yakin dengan janji Allah, inna ma'al usri yusra, menyertai kesulitan, menyertai ujian, ada yusra, ada kemudahan. Maka orang sabar adalah yang berorientasi kepada selain proses yang dihadapi, juga berorientasi pada hasil. Ada janji Allah, ada wa'dam minallah, ada janji dari Allah untuk orang yang sabar. Semoga saya dan sahabat seiman termasuk orang yang sabar itu. Baiklah sahabat seiman, kita lanjut ya. Tadi dikatakan bahwa Allah senantiasa menguji. Nah, menguji itu untuk apa sih? Ya, sesuatu yang hidup, maka ujiannya adalah hidup itu sendiri. Ya, gitu. Misalkan kalau menguji kita ini hidup atau enggak, ya terlihat bergerak atau enggak. Ya, karena ciri makhluk hidup adalah yang bergerak. Nah, itu yang mudah untuk dohiriyah kita semua. Lalu kita yang sejati, yakni ruhani kita, di mana dohiriyah kita itu akan berakhir berpisah di kematian. Ruhani kita Allah uji apakah hidup dan siap untuk menghadapi hidup dalam kehidupan yang hakiki di akhirat nanti. Maka Allah uji. Dengan ujian-ujian yang akan datang di hadapan kita nanti. Ujian-ujian itu menurut surat Al-Baqarah ayat 155 yang Allah beritakan kepada kita, ternyata ada 5. Ya. Yang pertama adalah al-khawf. Ya, al-khawf itu ketakutan. Ya, rasa resah, bingung, gelisah. Jadi kalau saya
atau sahabat seiman sekarang merasa ketakutan, merasa resah, bingung, gelisah, maka berbahagialah. Mari kita berbahagia dengan ketakutan kita. Karena tafsir positif dari ketakutan, kegelisahan kita tiada lain adalah Allah sedang menguji kita. Kalau takut, maka tentunya kita akan cari aman. Ya kan? Saya yakin sahabat semua akan sepakat dengan saya. Kalau takut, kita akan mencari aman. Dan di mana keamanan itu berada? Keamanan hanya ada dalam diri atau berasal dari yang memberikan rasa takut itu sendiri. Jadi kalau rasa takut diujikan, dimasukkan oleh Allah dalam hati kita, maka sebenarnya keamanan maksud saya, itu akan muncul dari keimanan, dari keyakinan, dari kepercayaan. Bahwa logika sehat mengatakan, kalau takut berasal dari sana, maka aman pun berasal dari sana. Maksudnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan mengatakan, diajarkan untuk mengatakan, wabasyiris sabirin, gembirakan orang yang berani menghadapi ketakutan. Apapun ketakutan itu. Termasuk ketakutan akibat telah berbuat dosa. Dan dosanya dosa yang besar. Gitu. Ada keamanan. Di mana untuk yang berdosa keamanannya? Tiada lain adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Semoga Allah memaafkan kita, mengampuni kita, dan merahmati kita. Ini warham. Fangsa. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana. Engkaulah maula kami semua ya Allah. Fangsurna alal qaumil kafirin. Maka setelah itu tolong beranikan saya untuk menghadapi, bukan sendirian, menghadapi kaum, ya, seorang diri kita dihadapkan oleh Allah menghadapi kaum yang kafir, kaum yang masih tertutup hatinya, maka kita berani gitu untuk tampil menjadi asbab hidayah, terbukanya hati-hati mereka sebagaimana terbukanya hati kita, karena ada orang-orang yang berani mendoakan kita. Saya ingin membahas yang 5 hal itu lebih tuntas, ya. Tapi untuk saat ini, ya rupanya yang pertama saja dulu, yaitu al-khauf, ya. Jadi ada 5 jenis ujian. Pertama ketakutan, kedua kelaparan, ketiga kurang harta, keempat adalah kesakitan atau sesuatu yang salah atau kurang dari kemampuan diri kita, dan kelimanya adalah kurangnya buah-buah, termasuk belum berbuahnya apapun yang kita lakukan, belum dilayakkan oleh Allah untuk bisa kita nikmati, kita petik. Itu adalah ujian dari Allah. Nanti kita bahas itu. Nah, pagi ini itu yang bisa disampaikan. Terima kasih ikhwatul iman. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi jembatan silaturahim kita, tersambungnya ruhani kita dengan kasih sayang, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa saya untuk ikhwatul iman, dan tentu saja untuk diri saya, untuk keluarga ikhwatul iman dan keluarga saya, untuk orang tua ikhwatul iman dan juga orang tua saya, untuk
keturunan saya dan keturunan ikhwatul iman semua. Semoga semuanya mendapat berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pagi ini doa-doa kita diijabah, ikhtiar-ikhtiar kita dihasilkan oleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu ya Allah, dengan kasih sayangmu ya Allah, ya arhamar rahimin. Sekali lagi jazakumul khairan katsiran. Semoga kajian ini bisa berlanjut. Mohon doa dari ikhwatul iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya ajiju ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.